Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa terus mendampingi anak-anak kita, baik dalam keadaan yang sempit, mungkin dengan banyak aktivitas, dan juga dalam keadaan yang penuh dengan kesibukan yang luar biasa. Salawat beriring salam, semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita kemudian ada dan bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah, sesuai dengan keinginan Allah, dan kita bisa mengetahui aturan-aturan kehidupan ini dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya di sini Bu Nunung mau jelaskan tentang filosofi kelas online untuk santri-santri Bait Qur'ani yang ada di rumah, yang memang karena kendala sakit dan lain hal sehingga Ananda semua harus ada di rumah. Jadi kelas online ini dibuka secara resmi ya untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Tentunya ini harus disikapi dengan sangat positif bagi seluruh wali santri. Jangan kemudian anak-anak di rumah menjadi beban, menjadi kenapa kamu harus sakit sehingga kamu harus di rumah, ibu harus dampingi kamu, harus sibuk lihat WA grup, harus ikut kelas online, ini berat, HP cuma satu, rumah sempit, kondisi tidak memungkinkan, sehingga malah menjadikan beban bagi ibu bapak dan juga tentunya anak-anak menjadi tidak betah untuk ada di rumah. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa mensikapi dengan adanya wabah ini, mudah-mudahan banyak hikmah yang kita bisa ambil untuk kita secara pribadi maupun secara skop kecil dalam keluarga. Bait Qur'ani menetapkan kelas online dan diputuskan akan berlangsung kelas online ini sampai kemudian pemerintah atau memang kondisi wabah ini dinyatakan aman sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah. Adapun dasar yang diambil oleh Bait Qur'ani dalam melaksanakan kelas online ini bukan sekedar untuk PSBB saja atau memang mengikuti anjuran dari para ahli, akan tetapi anjuran dari para ahli itu menjadi dukungan kuat bagi Bait Qur'ani untuk tetap melaksanakan kelas online. Jadi yang pertama, Bait Qur'ani menjalankan kelas online itu dengan filosofi yang kuat. Nah, di sini berpatokan pada syariat Islam, di mana Islam mengajarkan bahwa satu nyawa itu lebih berharga dibanding dunia dan isinya. Dan setiap kita memiliki tanggung jawab terhadap nyawa anak-anak. Orang tua bertanggung jawab pada nyawa anaknya, guru bertanggung jawab kepada nyawa guru-gurunya, staf-stafnya, dan juga kepada seluruh anak didiknya. Dan ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah bahwa kita tidak boleh mencampurkan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Dan juga kita mentaati peraturan anjuran Rasulullah bahwa kita tetap berada di rumah, tidak keluar ketika memang ada wabah.
Dan ini diperkuat lagi dengan fakta-fakta yang ada bahwa daerah kita memang masih zona merah, kemudian fakta-fakta bahwa pasien dengan positif COVID semakin bertambah dan menyebar, ditambah memang lingkungan di pondok sendiri memang masih termasuk zona merah. Belum lagi beberapa ahli sudah memberikan opininya, pendapatnya terkait dengan pembukaan kelas di tahun ajaran baru. Oleh karena itu, kita Bait Qur'ani khususnya mengambil sebuah kebijakan dengan berpatokan pada syariat Islam. Nah, tentunya meskipun ini kelas online, manajemen kelas tetap harus dijalankan. Apa itu manajemen kelas? Ya terus ada aturan di sana. Tetap ada aturan, ada kepala sekolah, ada guru, ada admin yang bertugas. Dan seluruh aturan-aturan yang biasa kita laksanakan secara offline itu berlaku secara online. Aturan tertib, bagaimana kapan masuk sekolah, kemudian tata tertib di pondok, larangan-larangan bagi yang santri di pondok itu juga berlangsung. Jadi kalau di kelas offline ketika nggak masuk kita memberikan informasi, kelas online juga demikian, tidak kemudian hilang begitu saja sehingga para guru bertanya-tanya kemana nih si A, si B, kalau 2 kali tidak hadir, 3 kali tidak hadir, ada kendala apa, sehingga itu bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga proses pembelajaran online nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini yang jelas perlu komitmen. Komitmen dari orang tua untuk siap, yang pertama siap mengikuti kelas online. Berarti siapkan anaknya. Siap betul anaknya untuk ikut kelas online. Siap orang tuanya. Siap mendampingi, siap fasilitasnya, siap HP, siap kuota. Nambah budget dong Bu Nunung. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa melihat dari sisi lain. Kalau pada kelas offline Bapak Ibu sering memberikan uang jajan, maka di kelas online uang jajan itulah yang dialokasikan untuk kuota. HP-nya cuma satu, Bu, anaknya 3, dan semuanya online. Nah, sekarang berhitung, mumpung masih ada waktu, menunggu datangnya tahun ajaran baru sebelum betul-betul kelas online secara resmi dilaksanakan, ini masih ada waktu untuk menyiapkan fasilitasnya tadi, HP. Gimana caranya? Coba cari HP yang paling murah yang bisa untuk digunakan untuk pembelajaran online. Nah, ini komitmen ini sangat kuat. Jadi orang tua tidak lagi nanti ada alasan maaf nggak bisa karena lagi ada pertemuan dengan dengan grup yang lain, ada pertemuan dengan yang lain sehingga anak yang harusnya tadi semangat untuk ikut, kemudian sekali nggak ikut karena orang tua punya kesibukan atau acara yang lain, akhirnya anak yang tadinya semangat tentunya akan kendor. Nah, jadi saya tekankan bahwa keberhasilan kelas online ini 80% ada di orang tua. Sekolah hanya memfasilitasi, menggait, kemudian mengingatkan, memandu dari jauh juga. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Dan ini saya sedikit memberikan gambaran bagaimana kita mensikapi kondisi. Yang pertama, haruslah menambah keimanan. Keimanan kita yakin bahwa kalau Allah berkehendak, apapun pasti bisa. Kalau Allah berkehendak, apapun pasti akan terjadi. Dengan hal kecil saja dunia bisa lumpuh. Ini kita yakin, Allah di sini menunjukkan betul kekuasaannya, sehingga kita menambah yakin, oh ini nih dari Allah loh gitu. Jadi kalau anak pulang juga itu kita sikapi dengan baik gitu lah. Pastikan anak tuh aman. Kok aman Bu Nunung di rumah? Iya aman, jangan gini di rumah anak merasa kayak apa ya? Aduh ketemu ibunya pasti ditagih nih, ketemu bapaknya disuruh A, dilarang B. Jadi bagaimana menciptakan suasana aman di rumah sehingga anak bisa menikmati, orang tua juga bisa menikmati. Jadi ciptakan komunikasi yang positif. Tadi kalau kita punya keimanan dan keyakinan bahwa semua datangnya dari Allah, semua nggak ada yang ujuk-ujuk atau sesuatu yang bukan dari Allah. Kita yakin di sana. Nah, kalau kita sudah punya keimanan, bisa kondisi ini juga membuat kita memiliki sifat tawadu yang lebih ya, artinya oh iya kita ini lemah, kita ini nggak bisa sama orang lain, apa sih kita mau sombong ini itu, kalau pakai virus yang kecil yang nggak kasat mata aja kita juga bisa kalah. Secanggih apapun ilmu pengetahuan saat ini belum bisa mengalahkan
si virus ini. Nah, yang ketiga, tidak terlalu cinta dunia. Ya betul, cari maisah, cari penghidupan, tapi kemudian dipilah lagi mana hal-hal yang memang sudah harus tidak perlu dilakukan lah gitu ya. Jadi kita fokus untuk kepada akhirat. Nah di sini anak di rumah itu betul-betul apa ya, orang tua itu bisa memberikan teladan yang secara utuh, teladan yang secara utuh. Kalau kemarin masih banyak hal PR orang tua yang belum selesai karena anak-anak di pondok, saat ada di rumah inilah kemudian kehidupan yang lebih taat. Jadi lebih taat antara ayah, ibu, anak-anak. Nah, di yang lain halnya lagi saya coba turunkan, jadi memiliki kesempatan untuk meriayah anak dengan totalitas. Dan anak-anak di rumah, ini kesempatan kalian untuk langsung berbakti birrul walidain secara langsung, yang nanti kalau sudah masuk lagi, mungkin kesempatan seperti ini akan dirindukan. Bukan saja nanti kalau kita masuk ya, kalau anak-anak nanti semua sudah terpisah dari orang tua, sudah berkeluarga, maka saat-saat seperti ini akan sulit. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian membangun kerjasama ayah dan bunda. Apa nih, misalkan kelas pagi ayah ya yang kontrol HP, nanti kelas sore bunda atau sebaliknya. Jadi komunikasi yang positif. Jadikan kalau dulu sering dikatakan di sekolah itu, yuk kita berlomba jariah untuk anak kita, jangan sampai gurunya yang lebih banyak jariahnya nanti pas udah di yaumil akhir ditimbangnya. Jadi sama-sama berlomba. Bisa aja udah deh bunda yang di dapur, jadi ayah yang kontrol seluruh bekerja kelas pagi sampai ayah nanti berangkat, kemudian dilanjut oleh bunda atau sebaliknya. Kalau dua-duanya kerja bagaimana? Komunikasikan tadi, komunikasikan dengan baik, tidak ada suatu masalah yang tidak mungkin bisa tidak ada penyelesaiannya. Kemudian bangun kekompakan tim di rumah. Kalau anaknya banyak tim, apalagi kalau anaknya dibagi semua, gampang. Tinggal murojaah bareng, kakaknya dapat surat apa, adiknya jejerin, yuk kita murojaah surat yang tadi, itu kompak. Kemudian sholat duha bareng, dimurojaah lagi, dipimpin sama kakaknya yang tadi surat yang sudah diajarkan mungkin lewat kajian ustadz. Terus semua, dan itu akan menjadi sebuah habit yang bagus banget, apalagi kalau kemudian dalam sholat-sholat itu hadir ayah dan bunda ikut sebagai makmum atau sesekali menjadi imam anaknya atau bergantian untuk memberikan kultum. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini beberapa persiapan yang harus disiapkan. Ada persiapan HP tadi ya, kalau nggak punya HP, cari HP yang memang terjangkau harganya. Kemudian khususkan buat anak untuk belajar, nggak ditambah sama menu-menu lain, aplikasi lain gitu ya. Kemudian kuasai teknologi informasi, belajar pelan-pelan, karena mau nggak mau kita sudah masuk di era 4.0, bahkan mungkin akan bergeser di era 5.0. Jadi kalau kemarin pada bingung apa sih itu 4.0, era 4.0, lah inilah kita era 4.0 di mana semua bisa saja dilakukan hanya dengan berdiam di rumah, belanja juga sudah dari rumah gitu kan, tukang sayur tinggal WA aja gitu kan. Nah, ini memang harus betul-betul dikuasai, dikomunikasikan. Bu, nggak bisa belajar, tanya sama tetangganya, tanya sama gurunya atau siapa orang yang bisa kira-kira menjelaskan. Nah ini ruangan khusus, artinya sediakan ruangan yang nyaman untuk anak masuk di kelas online, artinya ruang yang minim gangguan. Nanti pas adiknya masuk, oh jangan dulu, kakak lagi belajar dan sebagainya. Kalau anaknya 3 ya ruangannya 3. Nggak ada ruangan Bu, ruangannya cuma 3, ruang tamu, kamar, dapur. Cari pojokannya yang nyaman. Nah kalau yang di kampung enak, luas halamannya, bisa di teras, di bawah pohon, atau di mana yang memang sinyalnya bagus, kemudian minim gangguan. Kemudian jadwalnya tertempel, nanti kalau jadwal pembelajaran sudah ada, tempel di sana, sehingga tahu betul jam berapa kelas online. Jangan gini, lupa pas di WA, absen, wah ada jadwal. Yang kedua, belum siap. Jadi siap betul kayak kita mau kelas, atau Bapak Ibu menyiapkan anak-anak masuk sekolah, itu 15 menit sebelumnya anak udah ada di kelas, kita udah
antarkan di sana, yuk murojaah, buka kitabnya, buka Qur'annya. Nah, Bapak Ibu tinggal pantau saja. Kemudian kalau memang bisa sediakan meja tegak atau meja kecil atau meja lipat supaya ketika anak mencatat, mendengarkan sambil mencatat itu memudahkan anak-anak. Dan di sini yang paling digarisbawahi adalah HP. Meskipun anak-anak nanti Bapak Ibu bisa memberikan HP masing-masing, tapi HP untuk anak itu sifatnya hak guna pakai. Jadi kalau sudah selesai harus Bapak Ibu tagih, jangan dibiarkan saja. Ingat ya, jangan sampai ada kesempatan dalam kesempitan. Jangan percayakan begitu saja, karena bagaimanapun anak kita baik, tapi kemudian anak yang di luar coba untuk colek-colek, WA, dan sebagainya, sehingga nanti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oke. Nah, ini nanti manajemen kelasnya, kelas akan dipandu oleh moderator, setiap kelas akan dimulai dengan absen. Nah, ini ya. Jangan bosan absen mulu, ya emang begitu. Kemudian waktu presensinya terbatas, yang tidak absen bisa tetap ikut gabung, namun absennya terlambat. Nah, yang paling penting tadi ya, kalau udah punya ruangan khusus, pakai pakaian yang rapi, tutup aurat. Kadang-kadang karena merasa di rumah, kemudian duduknya sembarangan, lagi belajar ada yang lewat, ibunya dari dapur pakai daster, bapaknya pakai kolor aja. Nah, kelihatan tuh sama para ustadz dan ustazah itu nggak enak banget. Kemudian cuma pakai mukena saja, kayaknya kurang apa ya, kurang menghargai lah, sama kayak kita bermuamalah di luar, ini virtual, jadi sama. Inilah kelas namanya era 4.0, di mana kita harus punya tata aturan bermuamalah juga gitu. Kemudian siap dengan alat tulis, buku, kitab, Al-Qur'an, botol minum. Kemudian kalau nanti pakai Zoom atau Google Meet, ketika guru minta ditampilkan, tampilkan, karena memang itu salah satu cara untuk kita berkomunikasi secara langsung. Kalau kemudian semua ditutup, guru nggak tahu nih ngomong sama siapa, bener nggak tuh orang ada di sana, bener nggak sih ada sedang ngikutin dengan baik, atau pakai menutup alat atau tidak. Jadi nanti kalau Pak ditampilkan wajahnya, mohon bisa ditampilkan. Kemudian kondisi HP dalam keadaan mute apabila menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Bu, ini nggak bisa ada Bu saya, Zoom nggak bisa, Google Meet apalagi, itu apa, saya taunya HP ini beli udah begini dan saya nggak tahu. Nanti akan diajari, boleh japri ke tim nih ya, ada Bu Anis, Bu Rinda, Bu Ana, Bu Eha, Bu Aisyah, atau Bu Nunung. Jangan ke Bu Nunung semua dah, bagi-bagi ya. Tanya gimana Google Meet cara installnya, kalau udah diinstal begini bagaimana nanti akan diarahkan. Kemudian, nih wajib menginformasikan jika berhalangan atau ada kendala ya. Nanti kalau 1 bulan tidak mengikuti kelas online, maka akan ditanya kembali komitmennya menjadi santri Biki. Nanti Bu Nunung akan share, sekolah akan share surat kesepakatan dan komitmen untuk mengikuti kelas online. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ucapkan bismillah untuk sama-sama bisa mendampingi anak-anak di rumah. Dan ingat bahwa kita jalani ini semua dengan penuh ketaatan kepada Allah, bahwa kita tidak keluar rumah, kelas online ini penuh dengan mentaati syariat Islam, dan insya Allah detik demi detik, menit demi menitnya penuh dengan pahala dari Allah, apalagi datang dalam kajian-kajian keilmuan ya, walaupun secara online, insya Allah malaikat bersama kita dan mendoakan kita semua untuk mendapat keberkahan. Itu saja dari Bu Nunung, mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.